Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anas Muhtadi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dengan NIM 169254042. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan teman-teman saya mengenai pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan perekat dalam formulasi pupuk organik dengan bantuan EM4. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi teman-teman, masalah mengenai limbah plastik ini tuh menjadi masalah yang sangat serius bagi kita karena laju penggunaan limbah plastik dan laju produksi limbah plastik tersebut tuh sangat cepat. Dan hal ini nggak sebanding dengan laju penguraiannya dan bahkan tata kelola limbah plastik kita ini tuh masih dibilang sangat buruk. Dan plastik-plastik seperti plastik yang mengandung polietilena dan polipropilena ini memiliki daya tahan itu yang sangat kuat sehingga dia itu bisa bertahan di lingkungan kita bahkan sampai ratusan tahun. Dan tentunya apabila plastik-plastik ini itu dibiarkan tanpa tata kelola yang sangat baik, itu akan menimbulkan banyak sekali pencemaran-pencemaran di lingkungan kita seperti pencemaran air dan pencemaran tanah. Dan tentunya dibutuhkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu pengelolaan limbah plastik ini agar bisa digunakan menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Dan sedangkan di sisi lain, di sektor pertanian tepatnya, itu tuh mereka menemukan masalah mengenai pupuk kompos yang memiliki kelemahan dalam struktur dan ketahanan terhadap pelindian unsur hara. Dan setelah diteliti, ternyata limbah plastik ini bisa digunakan untuk sebagai bahan perekat sebuah pupuk kompos dengan bantuan efektif mikroorganisme 4 atau EM4. Dan ini tuh sangat positif karena dengan perekat tersebut itu bisa meningkatkan kualitas fisik kompos, memperlambat pelepasan unsur hara, dan memberikan solusi ganda untuk mengurangi limbah plastik dan juga solusi bagi sektor pertanian yang membutuhkan pupuk kompos yang lebih kuat daya tahannya. Jadi teman-teman, di dalam penelitian ini kami memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor, kemudian bagaimana pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan perekat pupuk kompos di ITB Jatinangor, kemudian juga bagaimana dampak pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan perekat pupuk kompos terhadap kesuburan tanah di ITB Jatinangor. Dan adapun tujuan penelitian kami adalah untuk menjelaskan bagaimana pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor, kemudian untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan perekat pupuk kompos di ITB Jatinangor, lalu untuk menjelaskan bagaimana dampak pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan perekat pupuk kompos terhadap kesuburan tanah di ITB Jatinangor. Dari tadi kita banyak sekali membahas mengenai limbah plastik, kompos, dan juga larutan E4. Sebenarnya apa sih ketiga hal tersebut? Jadi limbah plastik adalah sampah yang berbasis material utamanya adalah polimer yang diproduksi secara masif dan memiliki tingkat ketahanan terhadap degradasi yang tinggi sehingga sulit untuk terurai di tanah. Dan sampah-sampah ini tuh terus terakumulasi tahun ke tahun sehingga jumlahnya itu terus menerus meningkat. Kemudian ada kompos. Kompos itu adalah sebuah proses pelapukan atau dekomposisi dari bahan-bahan sisa organik, dan di dalam proses ini itu mengubah bahan-bahan sisa organik tersebut menjadi sebuah bahan yang lebih stabil dan kaya akan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki nutrisi pada tanah. Kemudian istilah yang ketiga adalah larutan efektif mikroorganisme 4 atau larutan EM4. Jadi larutan ini adalah larutan yang mengandung mikroorganisme fermentasi dan dapat bekerja secara efektif dalam mempercepat proses fermentasi pada bahan organik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gambaran umum pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor.
Jadi untuk mengetahui gambaran umum pengelolaan sampah plastik di ITB Jatinangor, kami melakukan wawancara dengan pihak IPST ITB Jatinangor, dan dari hasil wawancara tersebut didapatkan informasi mengenai pengolahan. Jadi sampah-sampah yang ada di ITB itu Jatinangor itu setiap paginya diangkut oleh petugas menggunakan mobil pengangkut, dan sampah yang diangkut itu berkisar sekitar 2 ton dari 15 shelter. Kemudian setelah sampah tersebut diangkut, kemudian sampah tersebut itu dipilah oleh petugas secara manual, dan pemilihan ini tuh berlangsung sekitar 2 jam dalam sehari, karena untuk memilahnya petugas harus memisahkannya itu satu persatu dari trash bag, mana yang organik dan mana sampah yang anorganik. Kemudian setelah dipilah, sampah-sampah yang organik itu akan dikumpulkan dan digunakan sebagai pengomposan dengan menambahkan ranting, daun, dan air, kemudian diaduk menggunakan eskavator, dan waktu yang dimakan untuk melakukan pengomposan terhadap sampah organik ini itu sekitar 2 bulan, hingga akhirnya kompos tersebut itu dikembalikan untuk digunakan oleh sivitas akademik atau dioper ke multi kampus yang lainnya. Dan sedangkan sampah-sampah yang anorganik itu akan dikirimkan ke pembuangan akhir di Kabupaten Sumedang, dan di sanalah akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut mengenai sampah-sampah anorganik tersebut. Selain itu, kami juga mewawancari pihak IPST ITB Jatinangor untuk mengetahui permasalahan limbah plastik di ITB Jatinangor. Jadi, setelah melakukan wawancara tersebut, kami mengetahui informasi bahwasannya ada beberapa masalah untuk mengolah sampah plastik di ITB Jatinangor, dan masalah tersebut adalah yang pertama, insinerator itu nggak bisa digunakan. Insinerator atau alat pembakar sampah. Ini tuh nggak bisa digunakan karena apabila dilakukan pembakaran di lingkungan ITB Jatinangor, tentunya asapnya itu akan mengganggu aktivitas akademik yang ada di dalam kampus ITB Jatinangor. Dan juga emisi yang dihasilkan dari pembakaran sampah itu juga tidak baik untuk lingkungan. Kemudian masalah yang kedua adalah tidak ada solusi alternatif pemanfaatan limbah plastik di ITB Jatinangor, sehingga limbah plastik tersebut itu selalu dikirimkan ke pembuangan akhir di Kabupaten Sumedang. Dan permasalahan yang ketiga adalah kondisi limbah plastik yang sudah tidak layak dan tidak memungkinkan untuk digunakan kembali, sehingga daya guna limbah plastik untuk didaur ulang kembali itu menjadi lebih kecil. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan limbah sampah plastik sebagai bahan perekat pada pupuk kompos. Dan di sini perlu digarisbawahi bahwasannya sampah plastik itu hanya berperan sebagai perekat, bukan nutrisi utama di dalam kompos tersebut. Jadi dibutuhkan bahan-bahan lainnya untuk membuat kompos tersebut. Dan di sini kami memilih tepung cangkang telur dan juga tepung tulang ayam. Dan gimana sih cara membuat kedua bahan tersebut? Jadi cangkang telur yang telah kami kumpulkan akan dibersihkan dengan air dan dipisahkan dari membran telurnya satu persatu. Setelah cangkang telur tersebut bersih dan dipisahkan dari membran telurnya, kita akan menjemur cangkang telur tersebut di bawah sinar matahari sehingga kadar air yang ada di dalamnya berkurang. Dan setelah berkurang, cangkang telur tersebut akan kita haluskan sehingga terbentuk beberapa fragmen. Dan apabila telah terbentuk beberapa fragmen, kita akan haluskan lebih halus lagi menggunakan blender sehingga akan terbentuk sebuah tekstur yang mirip seperti tepung. Dan sama halnya dengan cangkang telur tersebut, namun ada beberapa step yang berbeda akan kita lakukan untuk tulang ayam tersebut. Jadi tulang ayam yang telah dikumpulkan akan kita bersihkan dari daging-daging yang masih menempel, kemudian akan kita potong menjadi 3 cm, dan setelah kita potong akan kita rebus di dalam air dengan derajat 100 derajat Celcius.
Itu dilakukan untuk menghilangkan kaldu dan juga lemak-lemak yang masih tersisa di dalam ayam tersebut. Dan setelah direbus, akan kita masukkan ke dalam oven sehingga kadar air di dalam tulang ayam tersebut berkurang, dan itu akan memudahkan kita untuk melakukan peleburan sehingga menggunakan blender sehingga akan terbentuk tekstur seperti tepung juga. Kemudian kedua bahan tersebut akan kita campurkan menggunakan larutan EM4 yang berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi. Dengan bantuan EM4 ini, bahan-bahan organik tersebut itu bisa terurai lebih cepat oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam larutan tersebut. Dan setelah itu kita akan mencampurkan plastik ke dalamnya sebagai bahan perekat di dalam pupuk kompos tersebut. Dan plastik digunakan sebagai perekat itu memiliki fungsi untuk memperkuat struktur dari pupuk kompos tersebut, sehingga pupuk kompos tersebut itu memiliki daya tahan yang lebih lama dan bisa menyebarkan unsur hara atau nutrisi yang ada di dalam kompos tersebut menjadi lebih stabil dan terkendali. Setelah membuat pupuk kompos tersebut, kami melakukan percobaan terhadap daun bawang yang kami bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kelompok yang mendapatkan pupuk kompos dan ada kelompok yang tidak mendapatkan pupuk kompos. Kedua kelompok tersebut kami berikan perlakuan yang sama, mulai dari sinar matahari, penyiraman air, dan juga media tanah yang digunakan itu kami memberikan perlakuan yang sama. Hanya saja ada satu kelompok yang mendapatkan pupuk dan ada satu kelompok yang tidak mendapatkan pupuk. Dan dari hasil percobaan kami didapatkan bahwasannya sampel A yang tidak mendapatkan pupuk melakukan pertumbuhan rata-rata tanaman mencapai 1,77 cm dengan lebar daun 0,2 cm dan terdapat 0 sampai 1 jumlah daun. Sementara kelompok B, yaitu kelompok yang mendapatkan pupuk, itu tumbuh sekitar 2 sampai 4 cm dengan lebar daun 0,133 cm dan terdapat 0 sampai 1 jumlah daun. Percobaan tersebut kami lakukan selama 3 hari terhadap daun bawang. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya tanaman yang mendapatkan pupuk itu terbukti bahwasannya tanaman tersebut itu mengalami pertumbuhan yang cepat karena dari pupuk tersebut memberikan nutrisi kepada tanah sehingga akan membantu pertumbuhan tanaman yang mendapatkan pupuk tersebut. Setelah seluruh rangkaian penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya pemanfaatan limbah plastik menjadi bahan perekat dalam sebuah pupuk kompos dengan larutan EM4 itu dinilai efektif dalam membantu pupuk tersebut meningkatkan pertumbuhan tanaman, karena tanaman yang awalnya hanya bertumbuh sekitar 1,7 cm dalam 3 hari, apabila diberikan pupuk itu bisa bertumbuh sampai 2,4 cm. Dan tentunya pemanfaatan limbah plastik tersebut menjadi bahan perekat tidak hanya memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, tetapi menjadi sebuah solusi bagi kita untuk mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan ITB Jatinangor. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya ada kekurangan atau bahkan kesalahan informasi yang saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.